Zaman dahulu kala, wilayah Cina kuno yang sangat luas terbagi menjadi 7 wilayah. Raja dari setiap wilayah tersebut memiliki ambisi yang sama, yaitu menyatukan wilayah Cina menjadi satu negara dan satu raja. Namun, untuk mewujudkan semua itu, para raja harus saling serang dan saling menaklukkan. Mereka mengirim jenderal-jenderal terbaik dan pasukannya untuk berperang besar, di mana peperangan ini terjadi berulang-ulang kali selama lebih dari 500 tahun. Dan belum ada yang bisa memenangkan perang besar tersebut. Sampai pada suatu hari, ada sosok pemuda yang berasal dari desa kecil bercita-cita menjadi Jenderal Agung Langit untuk menaklukkan musuh-musuhnya di perangan 7 wilayah tersebut. Dan dari sinilah cerita sosok pemuda itu dimulai. Pada tahun 225 sebelum Masehi di wilayah kerajaan Qin, ada 2 orang pria yang membawa beberapa anak yatim piatu untuk dijual menjadi budak. Dalam perjalanan, mereka melihat rombongan dari pasukan jenderal terbaik dari negara Qin yang bernama Jenderal Wang Qi. Tubuhnya yang gagah dan berwibawa serta rambutnya yang gondrong terurai seperti pemain band metal, membuat anak laki-laki yatim bernama Lixin bersemangat. Lalu, dia bercita-cita ingin menjadi Jenderal Agung Langit seperti Wang Qi. Lixin kemudian dijual ke salah satu warga di sebuah desa kecil kepada seorang yang kita sebut saja Paman Juragan. Lixin bertemu dengan budak dari Paman Juragan yang lain bernama Piao. Nah, Lixin dan Piao menjalani hari-hari mereka dengan membelah kayu dan mencari kayu bakar di kebun. Selagi mencari kayu bakar, Piao mengajak Lixin bertarung pedang menggunakan batang kayu. Piao mengatakan kepada Lixin bahwa mulai sekarang mereka akan bertarung sampai 10.000 kali. Menurut Piao, jika mereka saling bertarung, maka mereka bisa keluar dari perbudakan dan bahkan bisa menjadi Jenderal Agung Langit. Mendengar perkataan Piao, Lixin menjadi menyala-nyala dan mulai bertarung dengan semangat. Beberapa tahun kemudian, Piao dan Lixin tumbuh menjadi pemuda yang ahli dalam teknik berpedang. Dalam pertarungan mereka, kesekian ribu kalinya, Lixin kalah dengan Piao karena ia teralihkan perhatiannya oleh seorang pria asing yang dari tadi memperhatikan pertarungan mereka. Pria dengan jenggot panjang itu ternyata salah satu jenderal kerajaan Qin bernama Chen Wenjun. Namun, Lixin bersikap sombong dengan memanggil jenderal itu sebagai Pak Tua. Setelah Chen Wenjun pergi, mereka kembali ke rumah Paman Juragan dan mendapati bahwa Paman Juragan sedang tunduk-tunduk kepada Chen Wenjun. Kedatangan Wenjun ternyata ingin membebaskan Piao sebagai budak dan memintanya bekerja di istana kerajaan Qin. Piao tentu saja menerima tawaran hangat tersebut dari sang jenderal. Tetapi Piao meminta jenderal agar mengajak Lixin bersamanya. Menurut Piao, teknik pedang Lixin setara dengan dirinya. Sayangnya, sang jenderal Wenjun hanya tertarik kepada Piao saja dan memberi waktu 1 hari untuk memikirkan tawaran emas ini. Setelah rombongan jenderal pergi, Lixin meminta Piao menerima tawaran tersebut dan tak usah memikirkan tentang dirinya. Karena suatu saat nanti, Lixin pasti akan menyusul Piao ke istana. Mereka berdua lalu bertarung untuk terakhir kalinya. Di mana dalam pertarungan itu, Piao menyemangati Lixin supaya terus berlatih agar bisa mengejarnya dan menggapai mimpinya menjadi Jenderal Agung Langit. Setelah Piao pergi ke kerajaan, kini Lixin berlatih seorang diri. Dia membuat objek latihan berupa batang kayu dan batu sebagai kepalanya. Setiap hari, Lixin mengasah kekuatannya untuk membelah batu itu dengan pedang kayu. Dia juga memikul lebih banyak kayu bakar dari kebun menuju rumah Paman Juragan, yang mana hal itu membuat Paman Juragan tercengang. Sampai pada suatu hari, Lixin akhirnya menemukan sebuah teknik dan berhasil membelah batu hanya dengan pedang kayu. Hal ini tentu saja membuat Lixin bangga, karena hanya dengan kayu saja dia bisa membelah batu, apalagi dengan sebuah pedang asli. Pada suatu malam, di saat Lixin sedang ngorok, dia ditetangi Piao yang memakai baju kerajaan dan terluka parah akibat tusukan pedang. Piao memberitahu Lixin bahwa adik dari Raja Qin bernama Cheng Jiao melakukan pemberontakan untuk mengambil alih tahta kerajaan. Dan tidak lama lagi, pasukan dari Cheng Jiao akan datang untuk menemukan Piao. Sebelum wafat, Piao meminta sesuatu yang harus Xin penuhi, yaitu pergi ke sebuah tempat di peta yang dibawa Piao. Namun Lixin menolaknya dan akan menghadapi pasukan yang telah mencelakai Piao. Piao lalu mengatakan meskipun nantinya dia telah tiada, dia akan terus bersama Lixin. Maka dari itu, Piao menyuruh Lixin agar mengejar mimpinya menjadi Jenderal Agung Langit dan membawa Piao yang selalu bersamanya meraih mimpi tersebut. Setelah Piao meninggoy, Lixin akhirnya memenuhi permintaannya. Dia mengambil pedang milik Piao dan pergi ke sebuah tempat di peta yang Piao berikan.
Tak lama setelah Lixin pergi, pasukan pemberontak yang dipimpin oleh mantan jenderal bernama Zuoji datang ke kediaman paman juragan. Di saat Zuoji memeriksa Piao, dia didatangi 3 warga yang menanyakan apa yang sedang terjadi. Bukannya menjawab dengan baik, Zuoji malah kemudian Zuoji lalu menyuruh pembunuh bayaran bernama Zhou Xiong untuk membakar desanya paman juragan ini dan mencari keberadaan Raja Qin yang berhasil melarikan diri. Lixin yang masih dalam perjalanan tiba-tiba dihadang oleh bandit gunung yang bekerja sama dengan salah satu orang gunung yang berpakaian seperti burung hantu. Karena tak memiliki banyak waktu, Lixin pun akhirnya Lixin menyerang para preman itu dan berhasil mengalahkan mereka hanya dengan sarung pedangnya. Setelah lama berlari, Lixin akhirnya sampai di tempat tujuannya, yaitu di gubuk kecil di bawah tebing. Ternyata di dalam gubuk itu, Lixin bertemu dengan Piao yang ternyata masih hidup. Akan tetapi, gaya dan cara berbicaranya sangat berbeda dengan Piao. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Ying Zhen, atau Raja Qin yang sesungguhnya. Tanpa mereka duga, tiba-tiba saja Lixin dan Raja Qin diserang oleh asasin Zhou Xiong. Mereka lalu bertarung sambil mengungkapkan tentang pemalsuan raja yang menggunakan rakyat jelata bernama Piao untuk menggantikan posisi Raja Ying Zhen karena mirip. Dari sinilah Lixin sadar bahwa alasan Piao dibawa ke istana yaitu untuk menggantikan posisi Ying Zhen saat pemberontakan sedang terjadi. Lixin pun menjadi murka dan berniat untuk mengakhiri Ying Zhen karena telah membuat Piao terbunuh. Namun sebelum itu, Lixin akan melawan Zhou Xiong terlebih dahulu. Keduanya lalu bertarung, di mana dalam pertarungan tersebut, Lixin berhasil mengalahkan Zhou Xiong dengan membelah bahunya. Setelah itu, Zhou Xiong dieksekusi oleh Ying Zhen dengan pedangnya. Lixin dan Zheng kemudian menemukan bahwa desa asal Yixing telah dibakar. Keduanya pun akhirnya bekerja sama untuk melarikan diri dari kerajaan pasukan pemberontak Cheng Jiao. Akan tetapi, mereka malah bertemu dengan orang berpakaian burung hantu sebelumnya, yang ternyata adalah seorang wanita bernama He Liao Diao. Diao lalu menawari Zheng jalan pintas asalkan Zheng mau memberinya harta. Zheng pun setuju dengan syarat dari Diao, dan ketiganya pun pergi ke sebuah goa yang aman dari kejaran musuh. Di dalam goa, Lixin lagi-lagi menyalahkan Zheng atas kematian Piao. Namun, Ying Zheng mengungkapkan bahwa sebenarnya Piao sendirilah yang menerima tawaran menjadi raja palsu. Dia tahu kalau dirinya akan metong dan menyuruh Raja Zheng pergi ke suatu tempat untuk mempertemukannya dengan Lixin, sehingga Zheng bisa mendapat perlindungan dari Lixin. Serta Lixin akan mendapatkan imbalan menjadi seorang jenderal nantinya. Mengetahui bahwa kematian Piao adalah keputusannya sendiri, Lixin pun kembali bersemangat untuk meraih mimpinya dan mengabulkan keinginan Piao. Raja Zheng kemudian menyampaikan rencana pelariannya, yaitu pergi ke wilayah kerajaan manusia gunung dan bertemu dengan Jenderal Chen Wenjun. Sementara itu di kerajaan Qin, adik Ying Zheng yaitu Cheng Jiao telah mengambil alih tahta kerajaan. Dia memerintahkan para jenderalnya dan penasihat kerajaan bernama Jie Si untuk membawa kepala Ying Zheng dan juga kepala Jenderal Chen Wenjun yang telah bersekutu dengan Zheng. Kemudian Cheng Jiao kedatangan tamu tak diundang, yaitu Jenderal Agung Langit Wang Qi. Kedatangannya ke sono untuk memberikan kepala Jenderal Wenjun yang berhasil dia kalahkan saat membawa Raja Ying Zheng pergi di wilayah barat. Akan tetapi, Jie Si curiga bahwa kepala itu bukan kepala Chen Wenjun karena wajahnya telah rusak. Wang Qi lalu ngomong tentang keinginannya kalau dirinya ingin membantu Cheng Jiao dengan sebuah imbalan, yaitu Cheng memberikan wilayah Chen Wenjun kepada dirinya. Cheng pun setuju karena bagaimanapun juga Jenderal Agung Langit masih bisa dimanfaatkan. Arigataki shiawase. Di tempat yang berbeda, Raja Ying Zheng, Lixin, serta Diao masih melanjutkan perjalanannya menuju wilayah kerajaan manusia gunung. Ketika mereka melewati hutan bambu, tiba-tiba saja mereka bertiga diserang oleh pemburu bayaran bernama Mutah. Namun tentu saja, tugas Mutah tidak seenteng angan-angannya, karena Mutah harus menghadapi Lixin terlebih dahulu. Dalam pertarungan antara Lixin dan Mutah, Lixin hampir saja kalah karena Mutah memiliki jurus gasing. Akan tetapi, Lixin bisa mengambil celah dan menyerang Mutah dengan jurus tebasan ganas. Dan akhirnya, pertarungan tersebut berhasil dimenangkan Lixin. Namun sayangnya, Lixin terkena senjata beracun dan membuatnya jatuh pingsan.
Lixin kemudian terbangun di sebuah tempat yang pernah dijadikan Raja Qin terdahulu untuk melakukan pertemuan dengan Raja Gunung. Di sini, Zeng lalu menceritakan bagaimana dirinya dan Cheng Jiao bisa bertikai, meskipun mereka kakak beradik. Jadi, ternyata Zeng dan Cheng berbeda ibu, di mana ibunya Zeng adalah seorang penari yang dikawin oleh Raja Qin. Berbeda dengan ibunya Zeng, ibunya Cheng adalah seorang bangsawan yang juga dikawin oleh Raja Qin. Setelah Raja Qin meninggoy, tahtanya diwariskan ke Zeng yang membuat Cheng iri. Namun sebenarnya, waktu itu Zeng masih berumur 13 tahun. Jadi dia harus digantikan sementara oleh konselir kerajaan. Namun tepat 1 minggu yang lalu, di saat Lu Buwei mengunjungi negara tetangga, Cheng melakukan pemberontakan untuk merebut tahta Zeng. Untung saja sebelum pemberontakan terjadi, Jenderal Chen Wenjun membawa Piao untuk menggantikan posisi Zeng. Sehingga Raja Ying Zeng masih hidup sampai saat ini. Di saat mereka sedang asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba satu peleton tentara datang mengepung mereka. Tapi ternyata para tentara itu bukanlah musuh, melainkan pasukan dari Jenderal Chen Wenjun yang masih hidup. Dan artinya kepala yang dibawa oleh Jenderal Agung Langit Wang Qi bukanlah kepala Wenjun. Sementara itu di kerajaan, Cheng Jiao menghadap ke para tentara kerajaan Qin yang jumlahnya sekitar 80.000 tentara. Cheng Jiao lalu mengumumkan kepada para tentaranya bahwa sekarang dirinya lah yang menjadi raja menggantikan Ying Zeng. 私なのだ。選ばれし士族の血を継ぐ兵である。Di sisi lain, Jenderal Chen Wenjun bercerita kepada Raja Ying Zeng dan pasukannya tentang bagaimana Piao berubah menjadi Raja Ying Zeng. Piao bertugas mengalihkan perhatian para musuh. Dia memberikan strategi dan bersorak untuk pertempuran. Sampai akhirnya, Piao memisahkan diri dari pasukan Chen Wenjun dan menyuruh mereka untuk melindungi Raja Ying Zeng. Nah, dikarenakan pasukan Wenjun sekarang sangat sedikit, Raja Zeng pun berencana pergi ke kerajaan orang gunung untuk meminta bantuan. Akan tetapi, cara ini dirasa agak sulit. Karena 500 tahun silam Raja Qin terdahulu mengkhianati kerajaan gunung setelah bersekutu untuk merebut suatu wilayah. Akan tetapi, tak ada cara lain selain meminta bantuan Raja Gunung. 山の王に会いに行くしかない。 Kemudian setibanya di kerajaan gunung, Raja Zeng dihadang oleh tentara orang gunung. Raja Zeng lalu bilang bahwa dirinya ingin bertemu dengan Raja Gunung untuk negosiasi. Mereka akhirnya mendapatkan restu dan dibawa menuju kerajaan yang terletak di bukit bebatuan menghadap Raja Gunung yang bernama Yang Duan He untuk meminta bantuan mengalahkan pasukan Cheng Jiao. Raja Gunung tentu saja menolak permintaan tersebut. Begitu juga dengan sesepuh gunung lainnya. Karena dari sejarah, Raja Qin terdahulu telah menghabisi orang-orang gunung setelah mencapai tujuannya. Mengetahui hal itu, Ying Zeng menyampaikan tujuannya yang sebenarnya, yaitu menyingkirkan semua perbatasan negara. Sehingga 7 negara di wilayah Cina akan saling serang. Ying Zeng lalu mengajak Raja Gunung untuk bekerja sama dalam sebuah peperangan yang sampai saat ini belum ada yang bisa memenangkannya. Yaitu perang untuk menyatukan kembali 7 wilayah menjadi satu. Jika hal itu berhasil, maka Raja Gunung dan Raja Qin akan menguasai Cina bersama-sama. Mendengar hal tersebut, Raja Gunung pun setuju. Raja Gunung lalu membuka topengnya dan menunjukkan wujud aslinya yang ternyata seorang tante aduhai. Mereka kemudian membuat strategi untuk menyerang pasukan Cheng Jiao. Di mana rencananya Raja Zeng dan lainnya akan menyamar sebagai orang gunung dan berpura-pura membuat aliansi dengan Raja Cheng Jiao. Jika Cheng Jiao setuju dan membiarkan mereka masuk istana, maka dari situlah mereka harus menyerang pasukan Cheng Jiao yang ada di dalam istana tanpa melawan 80.000 pasukan di luar. Setelah rencana tertata rapi, Raja Gunung, Ying Zeng, Lixing, dan rombongan beserta total 3.000 pasukan mendatangi kerajaan Qin sebagai orang gunung. Penasehat Jie Shi sangat terkejut dengan kedatangan orang gunung yang ingin bersekutu dengan mereka. Jie Shi dan Cheng Jiao benar-benar senang dan berharap bisa memenangkan perang melawan konselir Lu Duwei yang akan datang 1 minggu lagi. Jie Shi kemudian membiarkan Raja Gunung masuk dan hanya diperbolehkan membawa 30 pasukan saja. Setelah Raja Gunung masuk duluan, Zeng dan yang lainnya ikut masuk. Dan mereka langsung saja mereka melakukan serangan kepada pasukan Cheng Jiao. Mereka kemudian membagi tugas selanjutnya, di mana Raja Zeng dan Raja Gunung bertugas menyerang pasukan melalui jalan terbuka. Sedangkan Lixin, Tiao, dan sebagian pasukan menyusup ke dalam ruang bawah tanah untuk masuk ke ruangan Cheng Jiao berada. Di saat sebagian orang gunung mulai melakukan serangan, mereka dihujani anak panah dari pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Jenderal Weixing. Weixing senang karena pasukan orang gunung dengan mudah mereka tumbangkan. Tapi ternyata entah punya ilmu apaan, orang-orang gunung itu bangkit kembali dan menyerang tentara Weixing.
Sementara itu, di ruang bawah tanah, Lixing bertemu dengan Zuoji yang dengan satu gerakan saja, dia bisa menjatuhkan 3 orang gunung dengan mudah. Kemudian, mereka mulai melakukan pertempuran sahabat-sahabatan. Di tengah pertempuran itu, salah satu musuh bertubuh jumbo muncul. Pukulan orang jumbo ini sangat kuat. Dia membuat Lixing dan pasukan lainnya kewalahan melawannya. Sampai akhirnya, Lixing menggunakan jurus tendangan maut dan berhasil menumbakan si jumbo. Di luar, Raja Yingzheng, Raja Gunung, dan Jenderal Chen Wenjun tengah berjuang keras untuk mengalahkan pasukan musuh. Di tengah gemburan musuh, Yingzheng lalu memberi pidato menyemangat yang akhirnya berhasil membuat pasukannya kembali membara. Di sisi lain, Lixing dan yang lainnya sampai di ruangan istana. Di sana mereka ketemu lagi dengan Zuoji yang dengan mudah mengalahkan orang gunung serta Lixing. Si tangan kanan Chen Wenjun lalu mencoba menyerang Zuoji. Akan tetapi sayangnya dia dengan mudah ditampol Zuoji sampai teler. Lixing mencoba menyerang Zuoji kembali, namun Zuoji dengan mudah mengalahkannya lagi. Zuoji kemudian meremehkan Lixing karena mempunyai cita-cita menjadi seorang jenderal, sedangkan kemampuannya hanya biasa-biasa saja. Di saat Zuoji hendak menghabisi Lixing, Lixing menangkis pedangnya lalu Lixing memberinya jurus andalannya, yaitu tendangan maut. Lixing kemudian menggunakan teknik membelah batu dan akhirnya berhasil mengakhiri hidup Zuoji dengan tekniknya tersebut. Setelah itu, penasihat Jieshi mencoba menyerang Diao. Akan tetapi, Diao lebih dulu melakukan jurus tipuan naga beracun, yang kemudian membuat Jieshi tambah geram. Jieshi yang marah lalu menyerang Diao sampai tak berdaya. Melihat hal itu, Lixing langsung saja beruntungnya Wan Diao berhasil selamat karena memakai rompi baja. Raja Cheng Jiao lalu keluar dari sana, di mana kemudian dia dihajar habis-habisan oleh Yingzheng karena telah merebut tahtanya dan melakukan pemberontakan, yang membuat nyawa tak bersalah harus melayang. Karena Ying mengambil kembali kerajaannya, Jenderal Weixing pun menyuruh pasukannya untuk menyerang Yingzheng dan kawan-kawan. Akan tetapi, tiba-tiba saja dia dikepung oleh Jenderal Agung Langit, Wang Qi, dan pasukannya. Wang Qi lalu menanyakan tujuan Yingzheng setelah mendapatkan tahtanya kembali. Yingzheng lalu mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi satu-satunya raja di Cina, dan meminta bantuan orang gunung untuk mewujudkannya. Jenderal Wang Qi tentu saja terkejut dengan tujuan Yingzheng. Akan tetapi, dia tidak dapat ikut campur lagi dalam urusan kerajaan, karena dirinya sudah lama pensiun menjadi jenderal, dan sekarang menjadi jenderal agung tak bertuan. Weixing lalu menyuruh pasukannya untuk menyerang Wang Qi. Namun tentu saja para pasukan Weixing langsung modiar sekali hit oleh ayunan dari golok Wang Qi. Weixing pun akhirnya turun tangan untuk mengalahkan Wang Qi. Namun tiba-tiba sebelum Weixing dapat menyentuh Jenderal Wang Qi, dia ditebas oleh Lixing yang mengidolakan Jenderal Wang Qi. Singkat cerita, setelah perang dimenangkan oleh Yingzheng, Lixing mengatakan kepada Zheng bahwa dirinya akan menjadi Jenderal Agung Langit dengan meraih gelar demi gelar dan akan membantu Ying dalam menyatukan kembali wilayah Cina. Tapi bukan sekarang, kata Lixing, karena film bersambung. 必ず上り詰めてお前を中華の唯一王にしてやるよ。誰もできなかった中華統一。